Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sungguh bersyukur atas kasih setia dan anugerah Tuhan yang terus menuntun perjalanan hidup dan iman kita, sehingga hari ini kita dapat datang kembali beribadah kepadanya. Mari mempersiapkan diri kita memasuki ibadah, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari kita berdiri bersama-sama, kita menaikkan pujian dan hormat bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kasih-Nya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian. Ku ada. Sebab
Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah di dalam mengikuti ibadah ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami masih diberikan napas hidup dan kami masih hidup di dalam dunia yang fana ini. Semua karena anugerah dan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami lebih jauh melangkah dalam menyembah, memuji, memuliakan nama hari ini, kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk mengakui akan setiap dosa, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan kami, ketidaksetiaan kami yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Olehnya kami mohon ya Bapa, kasihani kami. Ampunilah kami, anak-anak-Mu yang hari ini dengan sungguh-sungguh datang sujud di hadapan-Mu untuk mengakui akan semua dosa, kesalahan yang kami telah lakukan. Baik sengaja maupun tidak sengaja terhadap orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, pimpinan bawahan kami, rekan-rekan sekerja sepelayanan kami, yang telah kami sakiti mereka, melalui tatapan mata kami sekalipun, bahkan melalui perbuatan tindakan nyata kami. Kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami yakin dan percaya, hanya Engkau sajalah yang mampu dan mau untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap kesalahan dan dosa yang kami akui secara jujur dan tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon belas kasihan pengampunan atas kami semuanya Tuhan. Karena kami bisa berdosa dengan sejuta cara. Tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dosa. Yaitu pengakuan yang jujur yang lahir dari hati kami masing-masing. Pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh saja membohongi semua orang. Boleh saja menipu semua orang. Tetapi kami tidak bisa menipu Tuhan. Karena Tuhan omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami berdoa pada hari ini. Tolong kami, kasihani kami, ampuni kami. Supaya kami tidak larut dan hanyut dalam intimidasi iblis. Bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya dan beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Yang telah mati di atas kayu salib ribuan tahun yang silam. Darahnya cukup dan mampu untuk menghapus, menguduskan, membersihkan setiap dosa dan kesalahan yang kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami. Yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita bersukacita, kita bersorak bagi Tuhan. Kita nyanyikan kebesarannya sebab Dia datang melawat kita. Bersama-sama kita nyanyikan nyanyi bagi Dia.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 110 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak-Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita bagi pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersama-sama nyanyikan pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Saat
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 34 ayat 7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu atas hidup kami yang tak berkesudahan. Kami mau merenungkan firman-Mu, cerahkan hati kami dengan Roh Kudus, supaya kami mengerti, memahami, dan juga berikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini, kasih setia Tuhan, Sang Pengampun Dosa Manusia. Dari Keluaran pasal 34 ayat 7. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam ayat ini ada dua hal besar yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita pada hari ini. Yang pertama, karakter Tuhan. Di situ ada beberapa kata yang penting yang akan kita lihat, di mana Tuhan itu dikatakan sebagai yang meneguhkan. Jadi kata Ibrani somer itu juga bisa diartikan menjaga atau memelihara. Kata ini menggambarkan pemeliharaan atau perlindungan yang Tuhan lakukan terhadap kasih setianya. Dia memelihara ciptaannya, dia memelihara umatnya, dia memelihara alam semesta, oleh karena dia adalah Tuhan yang maha kuat. Dalam konteks ini, somer mengacu pada tindakan Tuhan untuk menjaga dan memelihara kasih setianya terhadap umatnya. Sehingga di situ dikatakan yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Nah, ini cocok dengan konteks bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu ratusan ribu dipelihara oleh Tuhan selama perjalanan keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian kurang lebih 40 tahun. Mereka dikasih makan, minum, dan seterusnya. Jadi itulah karakter Tuhan yang meneguhkan atau yang memelihara atau yang menjaga dengan sempurna. Yang kedua, karakter Tuhan di situ dikatakan kasih setianya. Kasih setia atau kasih yang penuh komitmen. Jadi ketika Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau, aku memelihara engkau, aku menjaga engkau, aku melindungi engkau, berarti dia berdaulat untuk menjalankan kehendaknya, menjalankan apa yang dia katakan. Kata ini sangat penting dalam teologi Ibrani, menggambarkan kasih Tuhan yang tidak terbatas, penuh kebaikan dan komitmen terhadap umatnya. Ini menunjukkan pada kasih yang berbasis pada janji dan setia kepada perjanjian. Jadi artinya begini, kalau Tuhan sudah berjanji, maka dia berkuasa untuk menjalankan apa yang sudah dijanjikan. Dia berkuasa untuk melaksanakan, dia berkuasa untuk memenuhi. Berbeda dengan kebanyakan manusia, banyak janji tapi tidak pernah dilaksanakan. Jadi inilah yang disebut dengan karakter Tuhan yang tidak dimiliki oleh manusia. Di situ juga ditekankan kepada beribu-ribu orang, artinya untuk ribuan. Jadi bukan hanya 1, 2, 3, tapi ribuan. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan adalah untuk ribuan generasi, yaitu kasih yang tidak terbatas pada satu generasi, melainkan berlangsung terus-menerus. Itulah Tuhan yang kita sembah, itulah Tuhan yang kita puji, itulah Tuhan yang kita taati, yang kita kenal di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan beribu-ribu
Kita tidak tahu ada berapa banyak orang Kristen saat ini di dunia ini. Tapi Tuhan memelihara mereka, dimanapun mereka, seperti apapun hidupnya, Tuhan sanggup memelihara, melindungi, menjaga, sehingga mereka memiliki dan merasakan akan kasih setia Tuhan dari hari ke hari. Yang berikutnya di situ karakter Tuhan dikatakan bahwa Dia pengampun. Nah, manusia sejak jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang tidak berdosa, dan dosa itu mempunyai kecenderungan membawa manusia untuk melawan Tuhan. Nah, Tuhan membuka hatinya kepada setiap umatnya ketika gagal, ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan penyimpangan, ketika tidak setia, Dia beri kesempatan untuk mengakui dosanya. Dan ketika dia mengakui dosanya, maka Tuhan juga mengampuni dosanya. Itulah Tuhan yang kita sembah, itulah Tuhan yang kita puji, itulah Tuhan yang kita agungkan di dalam kehidupan Tuhan. Bahkan di dalam kitab Yesaya dikatakan, marilah baiklah kita berperkara dengan Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju, dan seterusnya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kata mengampuni di sini, nosheh, artinya mengangkat atau menyingkirkan. Ini mengacu pada tindakan Tuhan yang mengangkat atau mengampuni dosa, memberikan pembebasan dari beban dosa. Jadi dosa di sini digambarkan itu menekan jiwa manusia. Dosa itu menindih, bahkan dosa itu menyakiti dan menyiksa manusia. Nah, kalau selama dosa itu tidak diakui, selama dosa itu tidak diselesaikan, maka manusia akan tertekan, dia akan menderita, dia akan tertindih dengan beban yang berat. Ayat ini menekankan betapa perlunya pengampunan terhadap manusia, dan manusia diminta oleh Tuhan, kalau mau terus mendapatkan kasih setia Tuhan, harus diselesaikan dosa di hadapan Tuhan. Dosa itu bukan hanya membunuh, dosa itu bukan hanya berzinah, dosa itu bukan hanya merampok, bukan hanya menipu, tapi kadang-kadang dosa itu kelihatannya tersamar. Misalnya dalam bentuk kesombongan, keangkuhan, keserakahan, rasis, ya. Begitu banyak bentuk-bentuk dosa. Menganggap remeh orang lain, menganggap rendah, menyepelekan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sifat-sifat seperti itu kalau masih melekat, kasih berkuasa, itu sama dengan menindih hidup manusia dan harus diselesaikan. Harus dibersihkan oleh darah Kristus. Yang berikutnya di situ dikatakan bahwa Tuhan mengampuni kesalahan. Dipakai kata avon, dosa, kesalahan. Kata ini menunjuk pada tindakan yang melanggar hukum atau kehendak Tuhan, tidak menuruti kemauan Tuhan. Dosa yang dimaksud di sini adalah pelanggaran terhadap moral dan hukum. Ada begitu banyak bentuk pelanggaran moral yang terjadi di sekitar kita. Abai, mengabaikan, menutup belas kasihan, tidak menyalurkan hak-hak orang lain. Kita tahan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kita nikmati sendiri. Itu pelanggaran-pelanggaran moral. Dan harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya di situ dikatakan pelanggaran atau fafesha, atau keingkaran, atau melarikan diri dari hadapan Tuhan. Mengacu pada tindakan melawan Tuhan dengan cara yang disengaja, lebih bersifat intensif. Pemberontakan atau pelanggaran serius terhadap hukum Tuhan. Sudah tahu tidak boleh tapi dilakukan. Sudah tahu dilarang dijalankan. Ada begitu banyak orang Kristen keluar masuk gereja tapi terus-menerus melakukan pelanggaran-pelanggaran dan menganggap remeh akan pelanggaran-pelanggaran itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di situ dikatakan apalagi yang dibenci oleh Tuhan, dipakai kata vecatah atau dosa atau kesalahan. Kata ini lebih berfokus pada kegagalan moral atau spiritual yang melibatkan tindakan yang salah yang tidak sesuai dengan standar Tuhan. Karena tidak berjuang, tidak berusaha, karena tidak sungguh-sungguh, asal-asalan, abai, tidak bergumul, ya, sehingga jatuh terus-menerus di dalam kesalahan-kesalahan seperti itu.
Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi udah disebutkan kesalahan, pelanggaran, dosa. Tuhan mengatakan mengampuni, dia akan mengampuni. Dipakai kata fenakeh, di situ artinya mengampuni, dia akan membersihkan. Ya, dibersihkan, dibasuh. Sekalipun dosamu merah akan menjadi putih. Ya, menyala akan menjadi seperti salju, seperti bulu domba, dikatakan seperti itu. Tapi harus kita selesaikan di hadapan Tuhan. Tidak menyimpannya, tidak menutupinya. Kesalahan banyak orang sekarang kan menutupi. Bohong sekali, ditutupi. Sehingga hidupnya semakin tertekan, semakin tertindas. Tadi sudah saya katakan, dosa itu sifatnya menindas, menekan, membelenggu, menyakiti, dan bahkan merusak kehidupan kita secara pribadi dan juga sesama kita. Nah, Tuhan mengampuni, dan ini sudah nyata di atas kayu salib, di mana Tuhan Yesus Kristus menyerahkan hidupnya supaya kita dapat diterima kembali di hadapan Bapa di surga. Dia mati untuk kematian kita. Dia menderita sengsara untuk kesengsaraan kita. Betapa besar kasih Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dan setelah kita di dalam Dia, makanya kita berusaha, berjuang, bergumul, supaya jangan terus-menerus hidup lagi di dalam dosa. Tadi sudah saya katakan, bukan dosa yang besar-besar lagi. Kata-kata kita menyayat-nyayat hati orang lain. Pikiran kita jahat terhadap orang lain. Sikap-sikap kita meremehkan, dan lain sebagainya. Dia mengampuni, dia akan membersihkan. Menggambarkan tindakan Tuhan yang membersihkan atau mengampuni dosa-dosa kita. Tidak membiarkan dosa tanpa dihukum, tapi mengampuni dengan syarat pertobatan. Datang dengan hati yang hancur. Pemazmur katakan, dengan hati yang hancur. Hati yang hancur tidak kau pandang hina, ya Tuhan. Jadi betapa perlunya kita dengan penuh penyesalan, bukan sekedar mengaku Tuhan ampuni dosa saya, yang sadar, yang nggak sadar, sengaja nggak sengaja, itu sih sebenarnya kita menganggap remeh. Kita sudah melukai hati orang, kita sudah menghancurkan reputasi orang, kita sudah rusak kehidupan orang, kita mengatakan maaf ya saya tidak sengaja, enggak bisa begitu Bapak Ibu. Kita benar-benar bahkan mereka berpuasa, mereka meratap, mereka menaruh abu di atas kepalanya, merobek pakaiannya. Itu tanda bersungguh-sungguh bertobat. Bahkan mereka berpuasa dan berdoa, menyelesaikan dosa itu. Karena mereka melihat dosa ini mendatangkan kemarahan dan murka Tuhan. Sehingga dosa itu harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus mati bagi kita. Tuhan Yesus Kristus berkurban bagi kita. Dia mati untuk kematian kita. Dia menderita untuk penderitaan kita. Dia mempertahankan hidup kita. Betapa perlunya kita tidak menganggap remeh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Berikutnya firman Tuhan mengatakan, tindakan karakter Tuhan itu digambarkan juga sebagai hakim yang adil dan benar. Di situ dikatakan ada kata tidak. Kata ini digunakan untuk menunjukkan penolakan atau pengecualian. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dosa tanpa pengampunan. Jadi kalau kita tidak minta ampun, Tuhan tidak mengampuni. Tapi kalau kita minta ampun, maka Tuhan mengampuni. Karena dia adil dan benar. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dua hal yang sering kita keliru memahaminya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita minta ampun, Tuhan mengampuni kita. Tapi resiko daripada kesalahan kita, resiko daripada dosa kita, resiko dari pelanggaran kita, itu kita juga akan mengalaminya. Contohnya, misalnya saya mencuri ayam satu kampung, kemudian saya minta ampun. Tapi ketika saya ditangkap, dipukulin masyarakat, itu saya yang nanggung. Itu akibat dosa saya, akibat pelanggaran saya. Atau saya dimasukkan penjara, itu saya yang nanggung. Tapi Tuhan mengampuni saya. Nah, sering kita keliru. Ketika kita berpikir kita salah, minta ampun,
diampuni, pasti diampuni. Kalau kita minta ampun dengan sungguh-sungguh diampuni. Tapi kita juga akan menerima konsekuensi daripada kesalahan-kesalahan kita dan kita harus menuainya, ya begitu dia. Yang berikutnya dikatakan di situ bahwa ada kata meluputkan. Dia tidak akan membebaskan atau tidak akan mengampuni kecuali dia minta ampun. Mengacu pada gagasan Tuhan, tidak akan membiarkan dosa yang tidak diselesaikan di hadapan Tuhan tanpa hukuman. Namun dia membenci orang yang tidak minta ampun, tapi mengasihi orang yang menyelesaikan dosanya di hadapan Tuhan. Dia bertobat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sesuatu yang sangat luar biasa, sangat ajaib ya. Tuhan menyatakan sifatnya yang mengampuni, Tuhan menyatakan sifatnya penuh dengan kasih setia. Dia menyatakan kasihnya bukan hanya kepada satu generasi, tapi terus menerus. Ribuan tahun yang lalu firman Tuhan ini disampaikan kepada abdinya Musa. Tapi sekarang bisa kita dengarkan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini di dalam tema tadi di situ dikatakan bahwa kasih setia Tuhan sang pengampun dosa manusia. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan jalan pertobatan. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan jalan penyesalan. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan jalan pengakuan secara jujur, secara tulus, dengan penuh sesal, dengan penuh hancur hati di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dengan darah-Nya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan itu penuh dengan kasih, Tuhan itu penuh dengan pengampunan, tapi juga Tuhan itu tidak membiarkan setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Tidak membiarkan satu titik kejahatan pun lolos dari pengadilan Tuhan yang akan datang. Cara terbaik menyelesaikannya, kita datang, kita merendahkan diri, kita penuh sesal, minta pengampunan di hadapan Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Kiranya kasih karunia Tuhan, rahmat dan damai sejahtera Tuhan menaungi hidup kita. Ingat senantiasa kasih Tuhan, ingat senantiasa pengampunan Tuhan, tapi juga ingat bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu benar adanya. Tuhan itu suci adanya. Tuhan itu juga menjalankan keadilan di bumi ini terhadap manusia yang terus-menerus tidak mau bertobat. Dalam kitab Roma dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Tuhan? Tidakkah engkau mau bertobat melalui kesabarannya? Dia menunggu kita untuk menyelesaikan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan kami pada hari ini supaya mengingat kasih setia Tuhan, pengampunan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat bagi-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara terus ke dalam hati kami, merubah hati kami, merubah pikiran kami. Dan juga ingatkan kami Tuhan, masih ada sifat-sifat, ada kebiasaan-kebiasaan, masih ada karakter-karakter kami yang belum seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Sehingga kami semakin dibersihkan dari setiap ranting-ranting yang tidak berbuah. Sehingga kehidupan kami semakin banyak berbuah. Dan orang melihat dan memuliakan nama Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini. Oleh sebab itu izinkan saya untuk membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11
ayat 23 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga dikenyangkan dan disegarkan akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapat luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Tuhan Yesus telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan memperoleh hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, meja perjamuan ada di hadapan kita. Tetapi kiranya mata hati kita tidak terfokus kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini juga diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Kami percaya kalau kami bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, bukan karena hebat, kuat, gagah, dan mampunya kami, tetapi semua hanya oleh karena perkenanan Tuhan Yesus sendiri bagi kami anak-anak-Mu. Sehingga hari ini kami diperkenankan, diizinkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon Tuhan, kuduskan kami masing-masing pribadi, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau sajalah yang sanggup dan mampu untuk melayakkan kami dan juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami semuanya. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, mari bersama-sama kita nyanyikan pujian, salibnya, salibnya. Yesus
Baik Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian kita kembali mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas cinta kasih dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga Engkau layakkan kami hari ini untuk makan minum bersama Engkau. Roti dan juga anggur yang melambangkan tubuh dan darah telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Biarlah kiranya kami semua beriman dan percaya bahwa tidak ada kekuatan kuasa apapun yang mampu memisahkan kami dengan cinta kasih-Mu ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan ada menyertai kami senantiasa. Dan biarlah kiranya kami semua hari ini pun beriman dan percaya, memiliki komitmen yang teguh bahwa Kristus Yesus Tuhan kami, satu-satunya juru selamat kami, rela menderita bahkan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kiranya kami semua hari ini merasakan cinta kasih Tuhan di dalam dan melalui perjamuan kudus ini. Sehingga kami terus mengingat akan betapa Tuhan kami Yesus Kristus mau berkorban bagi kami manusia-manusia yang hina ini. Oleh karena cinta dan belas kasihan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua cinta kasih-Mu bagi kami pada hari ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan telah memberikan segala yang terbaik dalam hidup kita. Dalam ibadah hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh.
sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Baik Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa berkumpul bersama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan hari ini kami juga diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, mengucap syukur juga untuk firman Tuhan yang sudah dinyatakan, dikabarkan, diberitakan oleh abdi-Mu, anak-Mu pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah diberitakan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing. Dan lebih daripada itu mampukan kami untuk melakukannya dengan giat, dengan benar di dalam setiap langkah juang hidup kami, selama kami masih hidup sebagai musafir di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan begitu peduli, begitu mengasihi kami, sehingga Tuhan boleh mengizinkan kami untuk bisa beribadah kepada-Mu pada hari ini lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa hari ini, kiranya Tuhan menopang, menolong, berkati abdi-Mu, anak-Mu, di dalam kehidupan pribadi, pelayanan, keluarga, rumah tangganya, apapun yang diperbuatnya, Tuhan buat menjadi berhasil ya Bapa, seturut dengan kerja dan kehendak-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami umat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Juga Tuhan tolong kami, supaya kami dengan sungguh-sungguh boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk gereja ini Tuhan Engkau berkati senantiasa. Biarlah umat-Mu terus bertumbuh secara kuantitas tetapi juga secara kualitas. Pengenalan yang benar akan Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup sebagai juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kami masing-masing. Supaya kami terus beriman dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap pergumulan kami. Kami berdoa kiranya Engkau menopang menolong setiap umat-Mu ya Bapa dalam setiap kebutuhan mereka masing-masing. Baik makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendirilah yang membuat semuanya menjadi berhasil. Karena Engkau sang provider bagi setiap anak-anak-Mu. Ketika mereka berseru, memohon, meminta pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang Tuhan perkenankan, izinkan untuk terlibat dalam pelayanan ini juga Tuhan berkati. Dan juga seluruh pastor, guru Injil dan juga majelis yang ada di berbagai wilayah tempat di gereja lokal yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati kami semuanya. Beri kami komitmen, beri kami hati yang takut akan Tuhan. Di dalam melakukan semua tugas penatalan ini.
Biarlah kami lakukan bukan untuk kemuliaan kami, bukan mencari reputasi pribadi, tapi kami lakukan hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus sebagai gembala kami yang agung di dalam kehidupan kami, yang terus menuntun, mengarahkan, memimpin kami ke jalan yang benar oleh karena kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa pada hari ini ya Tuhan, kiranya juga Tuhan menopang menolong seluruh umat-Mu yang digembalakan, yang dilayani, supaya mereka juga punya pengenalan yang benar akan Tuhan, punya komitmen setia sampai akhir hidup mereka untuk terus beriman dan percaya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Bapa, untuk seluruh keluarga rumah tangga yang ada di gereja ini. Tuhan berkati mereka, suami, istri, anak-anak. Kiranya Tuhan hadir untuk melawat, memulihkan relasi mereka, supaya mereka terus juga melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga mereka, menghadirkan shalom Tuhan di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Berdoa juga bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka kerjakan, lakukan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan membuat semuanya berhasil dengan cara Tuhan dan kerja-Mu sendiri. Karena kami beriman bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat untuk menopang menolong setiap mereka yang berseru kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang belum memiliki pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau buka jalan bagi mereka. Berikan pekerjaan sesuai dengan talenta karunia yang telah Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang sementara studi. Tuhan berkati studi mereka. Masa depan mereka, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau sendiri membuat semuanya menjadi berhasil seturut dengan mau-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh umat-Mu di tempat ini. Kami percaya di dalam setiap pergumulan mereka, pribadi lepas pribadi, biarlah Tuhan sendiri akan menolong mereka, memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang memerlukan, yang membutuhkan, yang terus berdoa dan memohon kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan untuk setiap gereja lokal yang ada. Juga Tuhan Engkau berkati di seluruh pelosok negeri ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Agar setiap gereja lokal di bawah naungan GPI ini terus berkembang dan maju. Oleh karena Tuhan sebagai gembala yang agung bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang pada saat ini juga mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan Engkau tolong mereka. Jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di setiap hospital. Kami berdoa kiranya Tuhan mengulurkan tangan pengasihan, menjamah, melawat dan menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah tabib yang ajaib, dokter yang ajaib bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati dan pulihkan negeri kami. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukan ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau lawat, Tuhan Engkau berkati. Berikan kesehatan di negeri kami, khusus untuk seluruh unsur pimpinan pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Beri hikmat kepada mereka agar dapat memimpin negeri ini di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Menghadirkan ketentraman, keadilan, kesejahteraan bagi lapisan masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa akhirnya Engkau juga menopang, menolong bangsa kami dari setiap rancangan jahat, niat jahat yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Orang-orang yang ingin merusak, menghancurkan negara kesatuan Republik ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau sendiri akan berurusan mereka. Dan Engkau sendiri akan membela bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekali kami berdoa, menyerahkan seluruh permohonan kami ke dalam tangan kasih-Mu pada hari ini. Biarlah setiap apapun yang telah kami pinta dan minta daripada-Mu, jangan jadi menurut kehendak kami ya Tuhan. Tetapi biarlah kehendak dan rencana-Mu lah yang akan terjadi bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama membaca nats pedoman hidup baru yang terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 5 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan tugas pekerjaan penata layang kita masing-masing. Tetapi jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah pada hari ini telah selesai. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. The deep panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone make my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I